Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya dari kami nanti, amin Allahumma amin. Saya di sini dari kelompok 5 yang membahas tentang ide pembaharuan dalam filsafat Islam. Sebelum memasuki materi, marilah kita buka makalah ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi, yaitu ide pembaharuan dalam filsafat Islam. Filsafat Islam atau pemikiran keislaman adalah cara berpikir mentalitas perilaku yang diilhami oleh norma-norma dan ajaran-ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Kebudayaan Islam dimanapun kebudayaan itu berada, baik di Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Tengah, daratan Cina, masyarakat minoritas Muslim di Eropa dan di Amerika, Afrika, dan begitu seterusnya, tidak dapat lepas dari kedua sumber tadi. Sudah barang tentu tingkat pemahaman, interpretasi, penghayatan, dan pelaksanaan norma-norma tersebut tidak dapat disamakan begitu saja antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Dengan begitu, pada dataran praksis sosial agak sulit memisahkan secara tegas cut antara apa yang disebut dengan filsafat Islam dan pemikiran keislaman. Islam filosofi adalah bagian yang terpisahkan dari Islam tauhid. Sedangkan tauhid sendiri menyatukan dan berkait dengan keindahan dan kebudayaan dan peradaban Islam. Ibarat secari atau selembar kertas, maka antara bagian depan dan belakang kertas tidak dapat dipisahkan sama sekali, meskipun dapat pula secara tegas dibedakan mana yang depan dan mana yang belakang. Ide pembaruan dalam filsafat Islam atau pemikiran keislaman hanya dapat mungkin diterangkan jika seseorang dapat secara historis kritis mengamati perkembangan pemikiran Islam dalam hubungan dengan konteks sosial budaya yang mengitarinya, tanpa mengaitkan dengan konteks tidak pernah ada pembaruan. Yang A. Pembaruan pemikiran terhadap tafsir Al-Quran. Yang menarik untuk dicermati dan diteliti dalam kehidupan beragama pada umumnya tak terkecuali kehidupan beragama Islam adalah fenomena dan kenyataan yang menunjukkan bahwasannya kehidupan umat beragama baik kaum awam maupun intelektualnya dalam kehidupan mereka sehari-hari adalah sangat tergantung dan ditentukan oleh teks-teks atau nas-nas dan kepustakaan keagamaan yang mereka miliki. Baik uang terkait dengan persoalan ibadah keagamaan baik uang terkait dengan persoalan ibadah semata maupun tata hubungan sosial keagamaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Jika timbul persoalan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya, mereka tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut secara spontan dengan menggunakan common sense, tetapi selalu merujuk terlebih dahulu kepada uraian, wejangan, fatwa, nasihat, atau fatwa ustadz, ulama, biku, pendeta, pastor, dan organisasi-organisasi lain. Sejak semula, tidak semua manusia muslim sepakat bulat apakah Al-Quran itu baru ataukah kekal abadi terhadap perjalanan sejarah umat manusia era kerasulan Muhammad SAW, ataukah Al-Quran itu bersifat kekal abadi sehingga paralel keabadian Tuhan itu sendiri, dalam arti bahwa pesan-pesan Al-Quran turun ke bumi tanpa harus politik masyarakat Arab yang menjadi objek dakwah Al-Quran saat itu. Meskipun dalam ulumul Quran selalu disebut-sebut asbabun nuzul yang jelas-jelas menerangkan adanya hubungan kualitas yang positif antara pesan-pesan atau norma-norma Al-Quran dengan peristiwa-peristiwa sosial, ekonomi, politik yang mengitarinya. Namun uraian ini kurang begitu populer di lingkungan umat Islam. Uraian demikian dianggap kurang begitu religius dan kurang begitu suci karena dianggap kurang menghargai aspek kehendak mutlak Allah, atau dianggap kurang selaras dengan transendensi dan keilahian Tuhan yang mengatasi seluruh gejala dan fenomena alam dan sosial.
Konsep asbabun nuzul sebenarnya lebih terkandung makna bahwa Al-Quran adalah sebagai dokumen kitab suci umat Islam yang bersifat historis dan terbuka, sehingga terbuka peluang luas munculnya dialog dan berbagai kemungkinan pemaksaan yang baru. Namun ketika konsep ini kurang begitu menarik untuk dipahami sebagai proses sebab akibat, implikasi dan konsekuensinya, maka Al-Quran menjadi dokumen kitab suci, dimensi peristiwa keduniawiannya dan kekiniannya terreduksi seluruhnya menjadi semata-mata ketransendensian dan kesuciannya. Oke, untuk materi yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya selanjutnya.